Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Dok Eti dan teman-teman semua. Jadi kami dari MPKTC, tepatnya FG3. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan sedikit mengenai proposal PKM yang kami buat. Untuk judulnya sendiri, kami mengambil judul yaitu Implementasi Pengembangan Bisnis Kewirausahaan dalam Pengembangan Layanan Klinik Gigi Keliling dan Aplikasi Teledentistry. Baik, untuk anggota sendiri, di sini ada saya, Aisyah Warsan Sempardani, ada Kisha, ada Miftah, Michelle, Rizky, Maria, dan juga ada Rizpani. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas mengenai pendahuluan dari PKM ini sendiri. Untuk pembahasan pendahuluan, boleh oleh Miftah Ukizal. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi kami menyusun 5 latar belakang dalam implementasi pengembangan bisnis kewirausahaan dalam pengembangan layanan klinik gigi, keliling, dan aplikasi teledentistry. Yang pertama, masalah akses terhadap perawatan gigi merupakan tantangan yang signifikan di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Klinik gigi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dengan membawa perawatan gigi langsung ke masyarakat yang sulit dijangkau. Yang kedua, ada potensi layanan gigi klinik, yang dimana permintaan akan perawatan gigi yang terjangkau dan berkualitas tinggi sangat tinggi di berbagai wilayah. Klinik gigi keliling dapat memberikan solusi praktik untuk memenuhi kebutuhan perawatan gigi. Yang ketiga, kemajuan teknologi berupa banyaknya manfaat aplikasi teledentistry. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam industri perawatan kesehatan, termasuk bidang kedokteran gigi. Nah, aplikasi teledentist ini memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan konsultasi dan diagnosis jarak jauh. Nah, yang untuk keempat, peluang bisnis kewirausahaan dalam pengembangan layanan eh, klinik gigi keliling dan aplikasi teledentistry. Yang dimana pengembangan layanan klinik gigi gigi keliling dan aplikasi teledentistry ini dalam konteks bisnis kewirausahaan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang terakhir, dampak sosial yang signifikan, yang dimana layanan klinik gigi keliling ini dan aplikasi teledentistry ini tidak hanya memberikan manfaat bisnis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Meningkatkan akses terhadap perawatan gigi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah masalah kesehatan gigi yang lebih serius. Mungkin boleh di next. Adapun rumusan masalah yang kami susun yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan akses terhadap perawatan gigi di daerah yang sulit dijangkau melalui pengembangan layanan klinik gigi keliling. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi teledentistry untuk meningkatkan efisien dan efektivitas perawatan gigi jarak jauh. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penerimaan teledentistry ini oleh masyarakat dan profesional gigi. Yang keempat, bagaimana menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan untuk layanan klinik gigi dan aplikasi teledentistry. Yang terakhir, apa manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari pengembangan bisnis kewirausahaan dalam bidang klinik gigi keliling dan teledentistry. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari sini saya akan membahas sedikit atau menjabarkan dari apa yang tadi Miftah telah jelaskan di rumusan masalah. Jadi untuk tujuan kami yang pertama adalah untuk meningkatkan akses perawatan gigi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut melalui layanan klinik gigi keliling. Lalu menilai efektivitas pengaplikasian layanan kesehatan gigi keliling sebagai opsi pelayanan yang mudah dan juga praktis. Lalu selanjutnya ada penggunaan perkembangan teknologi yang ada dalam praktek kedokteran gigi, lalu juga mengetahui, menjabarkan dan juga mengaplikasikan nilai-nilai agar layanan kesehatan gigi dan mulut dapat diterima dan juga berkembang dengan baik di masyarakat. Lalu ada menciptakan model bisnis dengan mengaplikasikan metode-metode pengembangan usaha untuk mengembangkan bisnis klinik gigi keliling ini. Lalu yang terakhir ada mengetahui dan juga menyebutkan manfaat sosial dan juga ekonomi bagi perkembangan usaha.
Untuk manfaat yang kami harapkan dapat tercapai dari terbentuknya bisnis ini adalah yang pertama, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia secara umum dan juga meningkatkan kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil secara khususnya. Lalu untuk menjadikan persebaran dokter gigi di Indonesia yang merata, membuat setiap daerah memiliki layanan kesehatan, dan juga akses ke pelayanan kedokteran gigi tersedia dan mudah diakses tanpa ada halangan infrastruktur. Lalu mengembangkan bisnis menjadi bisnis yang menguntungkan dan mengaplikasikan dasar ilmu manajemen untuk pengembangannya. Dan yang terakhir adalah mempromosikan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat luas terkait pelayanan gigi keliling. Untuk luaran yang kami harap dapat dicapai dari dilaksanakannya kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, menjadikan setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan gigi, membuat masyarakat dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengetahui informasi seputar kesehatan gigi dan mulut, dan juga selain itu kami juga harap masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan gigi dan mulut dengan mudah. Untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada gambaran umum masyarakat dan sasaran. Boleh di next. Target sasaran dari program ini adalah masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perawatan gigi. Yang pertama ada kesadaran kesehatan gigi, yaitu masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan gigi karena adanya layanan klinik gigi keliling dan aplikasi teledentistry. Masyarakat mulai menyadari bahwa perawatan gigi tidak hanya penting untuk kesehatan umum, tetapi juga mencegah masalah yang lebih serius di masa depan. Yang kedua, ada aksesibilitas yang lebih baik dengan adanya layanan gigi keliling. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat memperoleh perawatan gigi dengan lebih mudah. Klinik gigi keliling membawa peralatan dan tenaga medis ke daerah-daerah tersebut sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan. Yang tiga yaitu pengurangan biaya. Layanan klinik gigi keliling umumnya menawarkan biaya perawatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan klinik gigi konvensional. Hal ini membuat masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses perawatan gigi yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Yang keempat yaitu ada kemudahan berkomunikasi dengan dokter gigi, yaitu aplikasi teledentistry memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter gigi melalui telepon atau internet. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, mendapatkan diagnosis lebih awal, atau meminta saran tanpa harus datang ke klinik. Yang kelima ada peningkatan kepercayaan, yaitu kehadiran layanan klinik gigi keliling dan aplikasi teledentistry ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap perawatan gigi. Masyarakat merasa lebih nyaman dan yakin dalam mencari perawatan gigi. Karena layanan ini memberi aksesibilitas yang lebih baik dan memfasilitasi komunikasi dengan dokter gigi secara efektif. Yang keenam ada pemberdayaan masyarakat, yaitu implementasi pengembangan bisnis kewirausahaan ini juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan gigi mereka sendiri. Masyarakat diajari tentang praktik perawatan gigi yang baik, pentingnya pencegahan, dan cara mengenali masalah gigi yang umum. Secara keseluruhan juga, implementasi pengembangan bisnis kewirausahaan dalam pengembangan layanan klinik gigi keliling dan aplikasi teledentistry ini memberikan dampak positif pada masyarakat. Hal ini meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya, meningkatkan kesadaran, memperkuat kepercayaan, dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan gigi mereka. Mungkin boleh di next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan untuk PKM kami. Jadi yang pertama adalah pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Pengumpulan data akan kami lakukan dengan studi literatur yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, beserta dokumen lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kami juga akan menggunakan data yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti data sensus penduduk, data ekonomi,
data kesehatan, atau data pendidikan yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh badan pemerintah. Selain itu, kami juga akan menggunakan data hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan penelitian yang terkait. Nantinya, data-data yang telah kami kumpulkan akan kami verifikasi dan kaji ulang. Kemudian, data tersebut akan kami analisis untuk diklasifikasikan ke dalam kategori yang relevan dan sesuai dengan penelitian kami. Lalu, hasil analisis tersebut akan kami kembangkan untuk digunakan dalam kegiatan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan mengenai PKM kami, yaitu ke tahap perancangan program. Jadi ada 3 tahapan besar yang akan kami lakukan dalam merancang program kami, yaitu layanan kesehatan gigi keliling yang dapat dimonitor melalui aplikasi teledentistry sendiri. Jadi, tahapan pertama yang akan kami buat adalah membuat aplikasinya terlebih dahulu. Jadi, pembuatan aplikasi itu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan lagi, yaitu yang pertama adalah dengan merancang desain dan tata teknis dari aplikasi tersebut. Seperti, program apa saja yang ingin, kami tawarkan kepada para pengguna, seperti nantinya akan ada games, lalu, ada untuk reminder sikat gigi dan juga, untuk program di mana para pengguna dapat berkomunikasi, dan berkeluh kesah mengenai kesehatan gigi dan mulutnya kepada dokter gigi, lalu juga bisa untuk, memanggil, layanan kesehatan gigi keliling itu sendiri. Lalu, yang tahapan kedua adalah setelah desain, tata teknis, serta program yang ingin dicakupkan di aplikasi itu sudah selesai kami buat, kami akan mengkomunikasikannya dengan programmer agar aplikasi itu dapat dirancang. Lalu setelah aplikasi sudah terbentuk, kami akan melakukan tes running aplikasi dan juga tentunya akan ada feedback atau revisi, yang kami akan berikan kepada programmer sehingga aplikasi tersebut, dapat diperbaiki dan, memiliki kualitas yang lebih baik. Setelah semua feedback dan revisi serta aplikasi sudah sesuai dengan bayangan dan harapan kami akan melanjutkan ke tahap finalisasi aplikasi, yaitu, memfinalisasi aplikasi dan mempersiapkan aplikasi untuk diluncurkan agar para pengguna dapat, mendownload aplikasi dan menggunakan aplikasi teledentistry sendiri. Lalu tahapan kedua adalah untuk menganalisis detail model usaha. Jadi, selama pembuatan aplikasi berlangsung, kami juga akan melakukan analisis, mengenai detail-detail dari model usaha kami sendiri, yaitu dengan membuat timeline progres usaha yang akan kami lakukan, sehingga setiap, progres serta tahapan-tahapan yang dilakukan itu sesuai dengan, apa yang kami inginkan dan tujuan-tujuan yang kami telah, rumuskan sebelumnya dapat tercapai tepat waktu. Lalu yang kedua adalah penentuan target pasar. Kami akan menentukan target-target spesifik eee, yang ingin kami targetkan untuk bisa menjadi para pengguna aplikasi serta layanan kesehatan gigi keliling kita. Lalu yang ketiga adalah penentuan strategi pemasaran, seperti menentukan kapan akan memakai, layanan iklan dari sosial media seperti Instagram Ads, atau mungkin aplikasi-aplikasi, sosial media lainnya, lalu juga bisa menggunakan banner ataupun, mengikuti bazar-bazar yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Lalu menentukan estimasi biaya atas semua alat dan bahan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah merancang jadwal kegiatan agar kegiatan kita terstruktur dan, sesuai dengan timeline progres usaha itu sendiri. Lalu tahapan, besar yang ketiga adalah membuat mobil van. Jadi setelah aplikasi serta detail mode usaha sudah terbentuk, kami akan mulai membuat dan merancang mobil van sendiri. Jadi, tahapan pertama yang akan dilakukan adalah untuk mendesain dan, membuat list apa saja yang dibutuhkan dari mobil van itu. Karakteristik seperti apa yang diperlukan agar mobil van ini cocok untuk, memberikan layanan kesehatan gigi keliling. Mencari dan membeli mobil van yang jenisnya sesuai dengan, mengunjungi beberapa dealer mobil, lalu membuat list komponen dari mobil van yang diperlukan dan membeli komponen-komponen dari mobil van seperti dental unit, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah melakukan tes running sehingga kami dapat, melakukan evaluasi kira-kira apa yang masih kurang dari mobil van keliling kami.
Setelah semua fitur serta mobil van ini dapat berjalan dengan baik, maka kami bisa ke tahap pelaksanaan program. Next. Oke. Jadi setelah program kami sudah selesai dirancang, kami ada tahapan pelaksanaan program. Tahapan pelaksanaan program juga terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu yang pertama, untuk memenuhi permintaan berdasarkan aplikasi. Jadi ketika aplikasi dan mobil van sudah siap untuk dilakukan, sudah siap untuk dipakai, maka kita bisa memenuhi permintaan dari aplikasi dari customer, yaitu mendatangi customer sesuai lokasi mereka, berdasarkan aplikasi yang mereka ajukan, lokasi serta detailnya, lalu melakukan pemasaran rutin untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan gigi dan mulut kami. Lalu tahapan kedua yang dilakukan adalah melakukan evaluasi setiap akhir bulan. Jadi ini adalah tahapan yang akan kami lakukan seterusnya, yaitu melakukan evaluasi yang berupa meminta feedback dari setiap anggota yang terlibat mengenai apa saja yang ingin disampaikan atas berjalannya kegiatan selama 1 bulan. Lalu dilaksanakan tiap akhir bulan dan dilakukan demi untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan serta aplikasi agar kualitasnya dapat terjaga. Lalu tahapan yang terakhir yaitu untuk memperhatikan pengembangan progres tiap bulannya dan timeline. Jadi dalam menjalankan usaha teledentistry dan layanan kesehatan gigi keliling ini, kami akan terus menjaga progresnya agar pengembangan usaha ini tetap profit serta progres yang diharapkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah untuk selalu mengikuti timeline sesuai apa yang telah dibuat, sehingga semua progres serta tahapan dalam usaha kami sesuai dengan porsinya. Sekian dari tahap pelaksanaan program, mungkin bisa dilanjutkan oleh bab keempat oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Bisa di next. Baik, mungkin saya akan mulai dari anggaran biaya atau estimasi biaya yang akan kami gunakan dalam menggunakan atau membuat suatu aplikasi dan layanan gigi keliling ini. Lalu, mungkin yang pertama dari mobil van itu biaya sekitar 149 juta. Dan kedua juga ada dental unit portable-nya sekitar 3.650.000. Lalu juga ada biaya untuk membuat aplikasi itu sekitar 5 juta dan yang keempat itu biaya untuk promosi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Michelle seperti promosi melalui Instagram Ads dan brosur dan banner dan lain-lain itu sekitar 300.000. Jadi totalnya adalah 157.950.000. Mungkin itu saja dari anggaran biayanya. Mungkin bisa di next. Oke, aku izin melanjutkan. Selanjutnya mengenai jadwal kegiatan kita dalam menyusun PKM ini. Yang pertama mengenai pembagian tugas yang telah dilaksanakan kemarin pada tanggal 5 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan oleh brainstorm mengenai ide topik dari PKM kita, yaitu pada tanggal 6 Juni 2023. Kemudian ada pembahasan ide dan juga konsep dari PKM kita, yaitu rentang waktunya sekitar tanggal 6 sampai 9 Juni 2023. Kemudian ada penyusunan isi proposal yang terlaksana selama 2 hari, yaitu tanggal 10 sampai dengan 11 Juni. Dan ada fiksasi dan juga akan dilaksanakan pengajuan proposal pada tanggal 12 Juni 2023. Dan juga kita akan meminta penilaian mengenai proposal dari PKM kita, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023. Kemudian akan dilaksanakan juga penilaian mengenai kemajuan dari pelaksanaan PKM kita, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023. Kemudian akan ada penyusunan dan juga pengajuan laporan kemajuan. Di sini dalam hal penyusunan desain dan juga deskripsi mengenai prototipe dari aplikasi teledentistry ini, yaitu pada tanggal 18 Juni 2023. Boleh di next.
Baik, selanjutnya mengenai pembuatan prototipe dari aplikasinya, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023, kemudian akan ada uji publik dan juga survei. Untuk uji publik sendiri akan dilaksanakan pada 24 Juni 2023, kemudian ada survei mengenai pengajuan laporan dari kemajuan PKM kita, itu pada tanggal 26 Juni 2023, dan akan ada peninjauan hasil uji publik dan juga survei pada tanggal 27 Juni 2023 dan akan ada publikasi dari prototipe hasil perkembangan PKM kita yaitu pada tanggal 28 Juni 2023 dan akan dilaksanakan evaluasi di tanggal 3 Juli serta penyusunan laporan akhir pada tanggal 5 Juli 2023. Baik, mungkin sekian dari jadwal kegiatan untuk penyusunan dari PKM kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menjelaskan apa yang telah kita kerjakan. Mungkin sekian untuk pembahasan mengenai penjabaran proposal PKM kami. Semoga apa yang kita jabarkan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Dr. Fikri dan teman-teman semua. Terima kasih.